Ya kecuali mungkin kalau sebisa mungkin robek bisa ditutup dengan jangan gerak-gerakan ya silakan bisa gini. Misalkan gini cuma berarti tangannya ini terus itu kan. Aduh ini ya detarin kita makanya di belakang itu maju ke depan gitu kan. Kalau posisi tadi yang batal itu imam yang batal. Kalau posisinya lagi berdiri mungkin nggak masalah. Kalau posisinya lagi sujud gimana? Kalau yang Rangkat misalnya terus maju itu kan tetap ngerangkat ini apa gimana posisi? berarti ketika ini buru-buru subhanallah Allahu akbar ketika nyambut langsung berapa detik yang ini maju gitu. Ya misalnya pas ketawanya pas posisi sujud misalnya kentut misalnya ya. Oh posisinya lagi pas lagi sujud. Nah itu Ya buru-buru imam gitu ya. iya teman dia terus posisinya sih makmumnya dia apa posisi masih sujud apa dia bangun dari sujud atau gimana? Ya si makmum sebenarnya ketika ditepak aja berarti ini yang belakang udah ngerti Allah bakal langsung makmum yang ini yang intinya kalau misalkan Allah nah ini tuh langsung lagi berangkat yang ini belakang tapi nggak ngerti harusnya kata Allah bukan keluar yang ini Malah bingung ditepuk malah bingung aja. Lo temen dia ngerti. Biasanya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat al-ayah. Summa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul adzim wa baraka rasulun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan muliakan Bapak Dekan Musyawarah Al-Falah Ustaz Idana beserta seluruh jajaran kepengurusan. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, berkahkan rezekinya, berkahkan keluarganya, mudah-mudahan bisa istiqomah memegang amanah untuk memakmurkan usaha ini, amin ya rabbal alamin. Lalu yang saya hormati juga guru-guru kita bersama yang ada di wilayah RW 22 umumnya khusus ada di RT 306. Kita doakan juga guru-guru kita semuanya, mobil khusus bapak-bapak yang di sini, jamaah umumnya jamaah Al-Falah khusus ini jamaah yang ikut talqinan gitu kan, kita khususkan. Mudah-mudahan pahalanya lebih Allah lipatkan buat kita semua ya. Amin. Karena kita mengaji yang dengar di sana sedikit. Jadi kalau kita baiklah hadirin rahimakumullah, kita mulai. Sebetulnya kita ngaji dulu dua hadis dari mukhtar hadis pilihan buat kita juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ahabus sholat ilallahi ta'ala sholatu Daud wa ahabus siyam ilallah siyamu Daud wa kana yanamu nisfalail wa yakumu sulam wa yanamu surusahu wa yasumu yauman wa yutiru yauman wa muslim. Sholat yang Allah cintai, yang Allah suka, yaitu sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Wa ahabus siyam, puasa yang Allah sukai, yaitu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Kenapa Nabi Daud itu Pak? Karena yang menulis palair, beliau sepertiganya untuk sholat, sepertiganya untuk bangun, dan sesisanya
beliau wajah semester seperenamnya dia tidur. Jadi banyakkan bangun malamnya ya dibagi-bagi sepertiga. Kalau kita kebanyakan tidurnya subuh pun kita apa kesiangan gitu. Apalagi nanti nonton bola nih pasti subuh kita kesiangan gitu. Ya untungnya bolanya malam, coba kalau maghrib enggak ngaji sebagian kan bola aja jagoin Maroko aja di Maroko. Aduh, ya syukur Pak masih senang bola gitu, berarti normal gitu. Ya, tapi Nabi Daud Pak makanya sampai sekarang sama Nabi Muhammad SAW puasa Nabi Daud disunahkan gitu ya. Karena tidak ada lagi tingkatan fadilahnya, yaitu kalau bisa kita puasa yang sebulan itu 3 hari yang belasan Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kalau bisa Senin dan Kamis ya puasa Nabi Muhammad SAW. Masih kuat yaitu surat puasa Nabi Daud. Sekarang buka, besok puasa terus itu. Coba ya, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Kecuali kita mungkin hari tasbih, nggak boleh haram gitu lah ya. Hari-hari itu kan Idul Fitri, Idul Adha dan hari tasbih nggak boleh itu kan haram. Dan cuman alhamdulillah kita itu nggak disyariatkan, cuma disunahkan. Kalau kita mengerjakan dapat pahala, kalau nggak pun ya kita tidak apa-apa gitu kan. Itu karena kalau pengen kata Nabi puasa seterusnya yaitu puasa Nabi Daud alaihissalam. Walaupun ada para ulama puasa khusus itu kan para wali Allah alam itu ya silahkan sah-sah aja puasa itu kan, ada yang 40 hari itu kan 7 hari ya selagi tidak tidak bertentangan dengan syariat ya monggo. Karena di Islam itu puasa itu maghrib harus buka ya, kalau subuh kan sebelum kalian kita disunahkan sahur gitu kan. Ya tidak boleh itu 24 jam ya, kalau 24 jam ini ya dari semalam itu kalau diharamkan. Tapi ada sebagian untuk riadoh kita kan niatnya itu untuk melemahkan nafsu kita. Kalau kadang-kadang puasa dulu mungkin pernah putih gitu kan, yang mati geni gitu kan ya, dengan catatan asal mungkin batalin dulu lah ya, minimal batal gitu kan. Lupa lagi maka yang penting syariat Islam kita ini pakai gitu kan. Karena ada sebagian di luar kita ada puasa 24 jam kalau muslim ya, 40 hari kalau 24 jam gitu kan. Kalau orang dunia yang malam ya bukan itu kan orang 25 kuat, makanya kadang-kadang kuat juga gitu karena beliau tiraatnya atau latihannya pun kuat gitu kan, sampai kuat baik gitu kan. Dan makanannya pun dulu mah nggak begitu banyak kayak sekarang gitu kan. Pada aja cuma perut kan cepat sakit gitu kan, pasti semuanya lambung saya semua. Kalau dulu kan kayak yang umbi-umbian gitu kan, kuat tirakatnya, kuat meleknya, maka kuat hasil ketika maksudnya gitu kan ya, supaya kita sakti lah gitu kan. Dengan ada apa tirakatnya. Kalau kita gimana buat orang muslim tetap puasa mah yang disanyikan aja lah. Kalau ini gitu kan, Senin Kamis kalau toh ada yang ngasih yang dengan guru yang benar gitu kan, yang ujung-ujungnya jadi apa sebutnya gunung kowo gitu kan, jadi itu ya apa sebutnya, jadi kekayaan di salah jalur jadi apa sih yang dikhawatirkan gitu kan. Awas, karena banyak yang tertipu nyari uang-uang gaib dikasih dendarannya. Awas yang tertipu nyari uang-uang gaib ditutup dibungkus dengan Islam. Nanti kamu kalau dapat uang gaib sodakokan ya ke anaknya, itu benar Pak, itu perjalanan orang-orang itu sodakokan sepertiganya, tapi harus secara dulu harus ngeluarin uang abdi ya seperti kan kayak nggak jadi dari itu awas itu, karena nggak ada sebut uang gaib ya, kalaupun ada kan di bangsa ini juga ya, kalau keluar kita gitu kan ya itu langsung tipu muslihat lah gitu kan. Kebanyakan kadang-kadang orang itu banyak terpincu karena dibungkus dengan lama ini harus sedekah, siapa mau sedekah mau disumbangkan gitu. Kadang-kadang uang yang ada pun habis gitu kan, habis ya baru bisa sedekah gitu kan, buat keluarga pun kadang-kadang nggak ada. Baik lagi itu awas hati-hati lah bapak udah bisa, karena nggak ada uang gaib gitu. Kalaupun ada itu kan cuma tipu muslihat gitu kan,
Udah kita kerja yang benar, ada uang tabungkan, sedekah yang langsung, musola ke mana gitu kan. Ya ujung-ujungnya jadi yang ada pun habis. Itu puasa Nabi Daud yang Allah cintai, sholatnya pun sholat Nabi Daud alaihissalam. Sedikit lagi, ahabul kalam ilallah ayakula alhamdu subhanallah bihamdi. Alhamdulillah sebagai beri nafsi. Terus ucapan yang Allah cintai yaitu seorang hamba yang membaca subhanallah bihamdi, atau keterangan yang lain subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi astagfirullah, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena apa keterangan yang lain? Ahabul kalam ilallah ta'ala arbaun. Ada 4 kalam atau ucapan omongan kita zikir yang Allah cintai itu 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini sudah dicontohkan Arifin Ilham gitu. Subhanallah walhamdulillah, yang bagusnya zikir daripada kita ngomong yang ini kan zikir. Karena itu kalau dihitung timbangannya yaitu lebih utama akan apa? Menghapus dosa-dosa kecil walaupun dosa sebesar lautan atau besar lautan. Itu ahlul kalam ilallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuman tetap itu mah zikir, Pak. Kalau kita banyakin zikir dan ngaji, wajiban ngaji. Ya. Makanya pesantren saya dulu santri yang banyak berzikir tetap yang ngaji, karena zikir mah tetap pahalanya sunah. Kalau ngaji mah kamu air tetap asal dulu apa tinggian ngaji gitu kan. Ketika ngaji dulu udah beres ngaji baru kita zikir gitu kan. Nah, kita ngaji dulu lah di sepintas lah. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa syarat sholat kemarin kita jelaskan menurut kitab Sakinah ada 8. Yang kemarin udah, pertama harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar, harus suci dari najis di tempat, di baju, ya, di badan, dan harus tertutup aurat. Wastiqbalul kiblati. Sekarang masalah menghadap kiblat. Ya. Kemarin pertanyaan masalah itu udah dijelaskan. Ketika seseorang lagi sujud kelihatan dari bawah aurat yang gimana, sah sholatnya? Sah. Kalau laki-laki, kalau perempuan mah ya bata, ada perempuan mah seluruh auratnya semuanya kecuali muka. Lewat kafain ini, ya kan? Perempuan. Kadang-kadang kafainnya udah tutup juga, yang penting aja kan. Satu rambut perempuan mah ya nggak sah sholatnya. Apalagi saya kelihatan ininya apa sebetulnya? Ceker, kaki itu ceker banget itu ya. Ceker banget sebelah ya. Kelihatan kasar itu. Ceker bahasa sudah ceker, mohon maaf. Ya, semuanya perempuan mah aurat ketika sholat, kesiwa wadihi wa kafain. Ini pertanyaannya apa? Muka dan telapak tangan. Makanya kalau luar negeri jangan-jangan ketika ada seorang perempuan ininya kelihatan ganda menurut dia apa? Mungkin mukenanya itu siwa wadihi kafain, karena ininya ini kan kelihatan, jangan disalahkan karena kan nggak jelas kafain. Cuma di Indonesia lebih akurat lagi. Kadang-kadang ini waktu itu bisa mukena, yang penting muka gitu kan perempuan. Gitu. Ketika ada per ini kelihatan, jangan kelihatan karena sebagian ini kafain itu kan siwa wajib wal kafain, kecuali apa muka dan telapak tangan. Nah di sini ada kan dua telapak tangan gitu kan. Dan ternyata kemarin ketika sujud nggak apa laki-laki kelihatan ini karena sujudnya dari bawah. Jangan yang batal sote ketika dari samping atau dari atas aurat itu. Ya misalkan samping bari jelasin lagi di sini kita di samping kita karena kita tukang ngerokok kelihatan bolong, paha kita kelihatan, gak sah sholatnya karena kelihatan aurat. Ya. Atau dari atas misalkan baru jelasin lagi bolong ke bawah kelihatan sampai larangan kelihatan bulu-bulunya. Dasar sholatnya gua harus batalkan. Makanya ketika ini harus pakai kaos supaya ketutup tuh, ya kan? Dan bapak-bapak sekali lagi yang lagi sholat di luar pakai celana panjang, jin apa awas pantatnya jangan kelihatan, ya sampai kelihatan belahnya itu, karena itu di wilayah apa di bawah pusar, nggak sah gitu kan, sampai capek kita sholat gitu kan. Ya. Kalau pas sholat makanya robek gimana? Hah? Iya, nggak sengaja robek makanya break gitu. Ya batalin, kan itu tutup ini, berarti batalin gitu. Ya batalin aja, coba gitu kan. Kalau gitu kan. Jadi kalau jadi
batalin. Ya batalin. Oh jadi imam. Kan dari itu dibatalin. Bukan jadi viral lagi sih. Lagi itu kayak enaknya begini itu kita ngobrol aja tapi dengan hukum gitu ya. Nah robek ya Pak. Ya kecuali mungkin kalau sebisa mungkin robek bisa ditutup dengan jangan gerak-gerakan ya silakan bisa gini. Misalkan gini cuma berarti tangannya ini terus itu kan. Ada bedanya ya detalin kita makanya di belakang itu maju ke depan gitu kan. Kalau posisi tadi yang batal itu imam yang batal. Kalau posisinya lagi berdiri mungkin nggak masalah. Kalau posisinya lagi sujud gimana itu? Kalau yang Kerangkat misalnya suruh maju itu kan tetap kerangkat gitu apa gimana posisi? berarti ketika ini buru-buru subhanallah Allahu akbar ketika kamu langsung berapa detik yang ini maju gitu. Ya misalnya pas ketawanya pas posisi sujud misalnya kentut misalnya ya. Oh posisinya lagi pas lagi sujud. Nah itu Ya buru-buru gimana gitu. iya teman dia terus posisinya sih makmumnya itu apa posisi masih sujud apa dia bangun dari sujud atau gimana? Ya si makmum sebenarnya ketika ditepak aja berarti ini yang belakang udah ngerti Allah bakal langsung makmum yang ini yang intinya kalau misalkan Allah nah ini tuh langsung kan berangkat yang ini belakang dia udah ngerti harusnya ya Allah bukan keluar yang ini Malah bingung ditepuk malah bingung aja. Lo temen dia ngerti. Biasanya gitu ya. Biar mana? Apa tak? Makanya harus itu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita langsung aja ngasih syaratnya maju imam batal itu langsung pakai bahasa itu nggak apa-apa. ya ketika ini ya nggak apa Allahu akbar syarat gitu kan Ya maksudnya pakai bahasanya bahasa kita kan mungkin kalau bahasa isyaratnya mungkin takutnya si imamnya apa makmumnya nggak paham ya maka saya pelan aja saya kata aja diambil di lepas segini kayak berarti Allah kalau bisa berewek gitu kan kecuali berarti berewek itu ya jangan nunggu ini kan udah batal berarti iya udah batal kan jangan nunggu bangun dari sujud gitu kan langsung aja dibatalin gitu kan nanti itu buruk ya ini sih ya baik nah katanya itu pelan aja langsung gitu kan artinya pakai bahasa kita yang kita yang penting pelan coba ya Kalau tidak salah ada isyarat kalau imam batal itu imam menutup dulu. ada gini ya berarti kayak isyarat batal Ada isyarat bahwa dia sudah imam itu sudah batal. Ya, itu Dia ya. jalan harus mundur. Justru itu yang jadi masalah yang makmumnya itu nggak tahu isyarat itu nanti yang disikirin Pak ada isyarat itu ketika itu berbatal ya bukan udah hidung berarti batal gitu ya nah ini berarti udah ngerti ketika batal imam berbatal gitu kan atau gini juga syarat bukan yang penting kan bahasanya al-aqlu yang berisyarat orang akal itu cukup dengan isyarat itu berarti udah batal ya atau gini gitu kan atau dengan gini kan atau langsung meribir waktu batal yang ini jangan masih jauh kemana jadi berarti yang depan itu harus ngerti lah ya. Kita lihat di dalamnya Pak, yaitu nutup aurat apa situr aurat itu ya yang nahu bergatul basah yang mana aurat itu bisa menutupi warnanya kulit tuh ya biar aja kabiadiha sehingga kulit itu gak kelihatan warna putihnya atau kuningnya walaupun tertutup tapi pakai plastik itu kelihatan aurat gitu kan yang kalau transparan gitu kan plastik emang caranya turun lebih transparan berarti menurut ini tetap harus apa yang tertutup misalkan yang kain putih bukan putih plastik itu transparan gitu kelihatannya ya ketika boleh gitu kan biar aja kebiasaan min nahwi saudara di majlis ini walau dia wah ini sholat dihormati walaupun sholat yang itu khalwah sendiri yang gelap tetapi orang harus tertutup gitu kan kecuali ada di kitab anak misalkan seseorang ke masjid misalnya apa anggota badan atau bajunya itu kena najis ada di masjid ada di musola ini tapi nggak diizinin karena itu kasar hukumnya haram ada ulama meninggal sholatnya aja seadanya karena itu juga apa memakai punya orang lain haram kasar itu haram ini gosok itu bedanya kasab dengan sirko kalau mencuri mah barangnya gak dikembalikan kalau kasab mah pakai barang orang lain cuman gak diaku gak dimiliki taruh lagi buat sekarang buat bapak-bapak di sini kalau ada barang aja ya rasakan aja siapa aja yang pakai silahkan gitu kan ya supaya apa tapi insya Allah sekarang untuk apa-apa masih disediain alat-alat sholat untuk dipakai gitu. Tapi di bahasa kita biara saking gak bolehnya kasab kita mau sholat
nggak mau sholat ini, mendingan sholat seadanya aja gitu walaupun kelihatan karena dasar itu haram. Antara dua pilihan itu mendingan sholat seadanya gitu daripada meskipun ada yang suci tapi bukan milik kita sendiri. Gitu. Dasar jadi sekarang mah udah ini masih di sini udah niat masih udah disediakan gitu kan. Ada jelasnya oleh Ridho umur lah. Udah di ridhonya gitu kan. Sampai segitunya. Saking apa nggak boleh gasap gitu kan ya. Kalau untuk istilah dihormatin waktu itu gimana? Dihormatin waktu? Dihormatin waktu gitu. Dihormatin waktu satu ketika mau sholat nggak ada air, nggak ada tanah, atau di tempat untuk susah mencari kiblat, baru siapa kiblat. Dihormatin waktu seperti kita di bis, barang di bakso saya di bis, gitu kan? Atau di kapal laut. Cenderung kita jelasin. Di kapal laut tetap kita sholat wajib. Perlu apa seperti itu harus. Ketika rukun syaratnya satu harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat dulu nih ya. Menghadap kiblat. Ketika rukun dan syaratnya itu pertama diantarakan syarat rukunnya syaratnya itu harus menghadap kiblat dari takbir pertama sampai menghadap kiblat. Ya, itu. Kedua itu susah. Tapi insya Allah kan kapal-kapal sekarang mah udah lainnya kan udah canggih karena dibaca juga kadang-kadang ada ABK-nya, itu ada imamnya ketika ini kiblat dari kiblat gitu ya. Insya Allah sekarang itu tinggal. Dan ketika susah ini berkhususnya ketika kita di sholat ibis atau ketika Indra sebut sholat dihormati waktu itu contohnya tadi kita susah untuk mencari ke arah kiblat, kita susah tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, karena kita harus wudu dan tayamum Pak. Ketika tidak wudu nggak ada tayamum kan kita harus debu. Misalkan di mobil kalau kelihatan ya kita harus kelihatan ininya pas jalan kesana. Kotoran ke masa itu ada debu gitu ya, gitu. Kita harus pada kiblat gitu. Ya, makanya alhamdulillah sekarang banyak rest area, ya. Nanti di korban di komodo gitu kan, saking wajibnya gitu kan, ya. Kalau di komodo tetap dilaksanakan dulu, ya. Saking wajibnya kalau sekarang ada malas entar jadi malas jadi tidak ada sholat gitu ya. Mana? Yaitu sholat dihormati waktu balik lagi tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Susah untuk menghadap kiblat, susah untuk menyempurnakan sholat. Kalau di kapal laut, kalau itu berulang mesak dengan catatan kita kiblatnya kiblat, gitu kan? Ya kalau parawu sendiri, maka penyakit kita tetap harus berhenti dulu bisa sebelum beraya, makanya perhitungan dulu nih. Sebelumnya kita jauh, main sholat dulu sini ada di pelabuhan misalkan, gitu kan? Ada kan di pelabuhan mungkin ya Pak, masjid di sini ada ya, seberang ada gitu ya. Kalau tidak takut ketinggalan perahu, tidak akan khawatir. Bagaimana? Karena ada istilah Nabi, karena Rasulullah SAW ya sholat ala rahlihi sudah baca tuh. Karena Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya sehingga tawajat, gitu kan? Wajahnya Rasul itu menghadap kiblat, gitu kan? Faidah ardal fadiloh, gitu kan? Yang nazalah misalnya ketika dia waktu melaksanakan sholat fardu nazalah sampai dulu berhenti dari kendaraannya. Ya kalau dulu kan udah diontak gitu kan, berhenti dulu terhadap kiblat. Ya, nah, kita berarti disamakan, dikiaskan di perahu, gitu kan, kapal laut, gitu kan. Itu kan kita harus bisa. Cuman melihat dibaca itu untuk kalau sekarang kayak itu kan apa yang kayaknya udah insya Allah udah otomatis gitu ya, karena ada ABK-nya ketika kesono berarti di sini ada bagian tim ininya, tim bagian kiblat. Dan kita pun canggih punya aplikasi kiblat yang terpercaya, gitu kan. Mohon maaf kalau di lautan ini sinyal ada bisa nggak? Lautan pasti aktif nggak? Bisa nggak mencari itu kalau? GPS bisa ya, insya Allah bisa lah untuk mencari itu kan, gitu kan. Ya kompas buat kiblat, gitu. Apa? Saking wajibnya lah. Kodok wajibnya. Sehingga banyak kurang ini dan aman-aman nih. Ya masalah menutupin auratnya laki-laki di dalam sholat baina surah warubah antara pusar dan lutut. Kalau perempuan di dalam sholat jami'u badannya siwal wajhi wal kafaini wa artuhurah wal adindal ajnab. Terus Pak, auratnya perempuan ketika di luar sholat tetap yang mana lihat ya, maaf ya,
berarti sholat doang, tetap di luar harus ditutup gitu kan. Jadi kadang-kadang nanti kesini dulu, pasti gitu lah baru tutup gitu. Di luar sholat, jam badaniha, ya indah banget kan. Bagian ajnabi itu seorang lain tetap ditutup orang itu. Enggak sholat doang, tapi di luar sholat di luar lah. Pakai kaos gitu kan kayak ini, enggak boleh gitu. Kan kebanyakan di luar dari sholat wanita juga harus tutup. Yang di luar juga harus Tutup juga, kan? Kalau pernah ada keterangan tentang masalah kaki wanita pada saat di luar, Enggak baik. apa gimana itu? Wa awatul hurrati wa amat tinggal ajnabi jami badani Pak. Berarti ajnabi itu luar, orang lain ajnab. Ya. Kecuali wa inda maharimiha wa nisa pada rupa. Boleh satu perempuan ketika di situ ruang lingkupnya perempuan semua. Ya enggak apa kita tadi gitu kan. Kalau sekarang seringannya ibu banyak kan di luar kan tetap aja kakinya itu. Baru dapat juga nanti istri kita kesinggung lagi. Nah, ilmu saat sama ibu ya ada namanya tersinggung. Ya gimana? Ya sebetulnya apa kalau sama ibu-ibu yang wanita ibu-ibu banyak suruh rupa. Gak apa antara ya kata laki antara pusar dan lutut jami wanita berarti ibu banyak suruh rupa antara surahnya apa teh? Pusar rupa. Jadi sama kalau sesama perempuan sama ini kumpul tak apa perempuan sini orangnya maksudnya yang lain pakai lepong yang penting ini larangannya ditutup dengan catatan harus ini ibu-ibu semua. Dan di dalam juga ada di jalan raya di jalan kan banyak orang laki-laki gitu. Yang saya maksud tuh kaki, telapak kaki. Kalau telapak kaki di sini mah kayak ini tetap jami badani semua badan. Itu tetap tertutup. Jami badan, malah jami badani itunya. Yang tidak jami badani makanya dia akan datang ke dalamnya. Baina suruhan nisa yang hatal wajhu wa kafain. Sebetulnya Pak di luarnya sehingga wajah harus tertutup. Makanya orang-orang yang sadar sebetulnya udah ngerti katanya. Itu orang sadar juga salah kan tuh. Ya. Hatal wajhi wa kafain jadinya tidak sehingga wajah dan dua telapak tangan harus tutup. Ya. Walau indah amanatin fitnah walaupun di situ aman tidak jadi fitnah. Justru ketika pakai cadar jadi tuduh itu. Berarti yang jilbab umum itu berarti beda madhab berarti itu. Yang ketika dari Indonesia mana inilah. Berarti ketika bahasa ulama ya benar ya. Ketika orang apa sebutnya bicara aja itu sama ini sama ada sini kan. Ketika jam berbadani hingga maharimnya dibolehkan saja dibuka itu ketika sama perempuan di sini sama mahram ayah ibu keluarga adik kita nggak apa gitu kan segini kayak gitu kan pakai lepong. Kalau sekarang kan kembali kita laki-laki malu kan pakai kolor gitu perempuan gitu kan pakai motor gede lagi kan belakang gitu kita di belakang nggak dilihat ini kan barang bagus ya gitu kan dilihat aku dosa gitu kan Dilihat dosen, dilihat saya. kata gitu kata siapa tuh yang Gus Azlan Latif benar Mbak tetap di luar sholat apa teh ajnabi di luar sholat kita jam badani juga malah mah menurut ini gitu kan ya mungkin Pak Indah juga banyak kajian kaki apa tapi ketika ini mah ya berarti benar orang-orang yang sadar itu memang sampai ketutup semuanya doang gitu kan dia jam badani itu indah maharimiha wah ini saya ibadah kecuali dengan mahram tadi adik kakak itu mungkin suami kita lah suami dan suami udah ini gitu kan ya apa sebagai wanita dan semua yang laki-laki di situ misalkan di mes perempuan semua ya apa gitu kan berarti luar itu ya cuman kan saya bilangnya ini orang asli ini anu makanya kebanyakan tahu gitu kan ini Pak insya Allah lah baru sekarang udah jelasin untuk aurat ngerti ketika sholat harus menutup aurat tapi silakan bapak-bapak jangan mengentengkan ini tetap kita walaupun laki-laki segini tetap sholat harus sopan harus pakai apa pakai celana yang bagus ini yang bagus pakai sarung kalau di tempat kerja celana yang bagus solempak awas bekas kencing harus ini gitu kan kencing yang benar ini makanya ketika kerja kita harus harus bawa sarung taruh di loker ya pas sholat kan ketika masuk ya dan ketika saraf wudhunya ketika oli semua harus dibersihin apa ini jangan ada yang kena syarat itu harus suci dari atas jangan sampai wudhu kita enggak
tidak sah karena di situ ada oli ketika wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah lagi. Jadi nambah lagi pikir karena waktunya udah nenek-nenek, kita udah agak fokus, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ya ketika nanti ada kekurangan di luar ini aja lah, nanti luar sholat ada pertanyaan lagi. Intinya sekarang harus menjadi aurat ketika sholat. Kali kelihatan warna kulit kita dalam sholat tidak itu nggak sah sholatnya, gitu kan? Apalagi perempuan seluruh badannya, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak tinggal diedit lah.